Jokowi telah melanggar demokrasi Pancasila. Lihat penjelasan lengkapnya agar semua memahami. Salam kritis, salam Pancasila, merdeka. Ya, saya tergelitik untuk mengingatkan dan memahamkan kembali prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ya, ini berkaitan dengan generasi muda yang mungkin belum paham demokrasi Pancasila. Jangan sampai nanti menganut demokrasi Amerika. Demokrasi bebas sebebas-bebasnya. Ya. Nah, demokrasi Pancasila itu ada di sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu dipahami dulu, intinya di situ. Ya, intinya adalah musyawarah mufakat. Jadi, demokrasi Pancasila itu demokrasi bebas tetapi terbatas. Ya, terbatas oleh apa? Sebentar. Ya, tak pakai kopiah dulu. Nah, jadi demokrasi Pancasila itu bebas ya kan. Orang mau jadi apa aja, orang mau ngapain aja, itu punya hak yang dilindungi undang-undang, tetapi dibatasi oleh etika, tata krama, dan budaya. Karena Indonesia ini sudah terkenal di seluruh dunia. Ya, punya budaya yang sangat luhur. Ya, saling menghormati, saling menghargai. Ya, tidak boleh menjolimi. Semua mengatasnamakan rakyat. Gitu. Ya. Jadi kenapa ini harus disuarakan kembali demokrasi Pancasila? Karena apa yang terjadi saat ini yang menjadi polemik. Ya, kenapa jadi polemik? Karena melanggar demokrasi Pancasila. Ya, apa itu? Ya ini yang rame-rame, yang ribut-ribut, yang polemik-polemik tentang Gibran cawapres. Ya, Jokowi punya adik ipar ketua MK, Prabowo bergabung dengan Jokowi. Bukan soal itu. Lawan politik atau apa, biasa saja. Dalam politik itu dinamis kok. Hari ini lawan, nanti malam kawan. Ya, hari ini kawan, besok musuh. Ya, itu biasa saja gitu. Ya, tetapi ini berkaitan dengan generasi muda, generasi milenial. Walaupun zaman digital, tetap demokrasi Pancasila itu harus jadi landasan. Ya, nah, apa yang terjadi saat ini terkait polemik Jokowi dinasti atau keluarga Jokowi ini jelas sangat menyakiti gitu. Ya, melenceng jauh dari demokrasi Pancasila. Semua orang tidak boleh menghalang-halangi siapapun ya untuk maju jadi anggota legislatif, jadi bupati, wali kota, ya, jadi presiden, bahkan mau jadi orang miskin, nggak apa-apa, nggak ada menghalang-halangi, bebas. Ya, paham? Nah, kali ini jadi persoalannya lain gitu. Apa yang ditempuh keluarga Jokowi ini sebetulnya memang hak ya. Hak Jokowi dan hak keluarganya, bahkan hak kroni-kroninya, hak partai koalisinya, itu hak. Tetapi sangat menyedihkan ketika etika, tata krama, dan budaya tadi dilanggar. Ya, dengan seenaknya sendiri tanpa mengikuti peraturan organisasi, tanpa mengikuti prosedur dan lain-lain. Ya, terus menggunakan powernya, hak prerogatif, kekuasaan penuh presiden. Ya, terus semua rakyat disuruh diem karena keputusan MK yang mana jelas adik iparnya menguntungkan keluarganya, kan harusnya punya malu. Ya, nggak boleh mengambil kekuasaan dengan kekuasaan. Diperjuangkan itu baru benar. Ya, jadi
tentang hal ini kita semua patut untuk berpikir ulang. Ya, bagaimana negara kita nanti dipimpin oleh orang-orang ya yang menempuh cara-cara demokrasi, bukan demokrasi Pancasila. Saya bilang ini adalah demokrasi Amerika, bebas sebebas-bebasnya, tanpa memperdulikan etika, tata krama, dan budaya. Kenapa di Amerika atau di negara-negara lain bisa melaksanakan demokrasi bebas? Karena mereka tidak berbudaya, tidak beretika tata krama. Ya, Amerika mengusir suku Indian, ya. Australia mengusir suku aborigin, ya. Kan mereka nggak punya landasan budaya. Kalau Indonesia ini jelas luhur gitu, turun temurun leluhur kita mengajarkan. Ya, saling menghormati, saling menghargai. Ya, jadi supaya semua memahami kembali ke demokrasi Pancasila, demokrasi yang beretika tata krama dan berbudaya. Apalagi anak-anak muda. Ya, kalau kalian pakai demokrasi bebas, ya, nantinya kalian banyak akan mengalami hal-hal yang merugikan, menyakitkan karena bebas. Ya, tidak lagi memandang perasaan orang, tidak lagi memandang etika. Ya, bagaimana sejarah? Saya ditolong siapa? Siapa berjasa sama saya? Ya, itu harus dipikirkan. Ya, bukan berarti nggak boleh, minimal dengan cara yang baik. Ya, terjadi lagi polemik. Ya, seolah-olah ini kok dikatakan